Seorang anak berusia 7 tahun meninggal dunia akibat tersengat aliran listrik ketika bermain di sekitar rumah susun Penjaringan, Jakarta Utara Minggu malam. Ini merupakan kejadian kedua dalam 3 tahun terakhir. Pengamat perkotaan menekankan pentingnya pemeliharaan fasilitas umum demi keamanan di kawasan permukiman. Kita simak laporan khas redaksi berikut ini. Minggu malam saat bermain bersama teman-temannya di lapangan futsal Rumah Susun Penjaringan, Jakarta Utara, bocah berinisial K menepi untuk beristirahat. Nahas, anak berusia 7 tahun ini tak sengaja memegang lampu taman dan tersengat listrik. Ia sempat larikan ke rumah sakit tetapi nyawanya tak dapat diselamatkan. Bantu pernapasan itu ada napas hok gitu ya kan. Setelah itu akhirnya buru-buru dibawa ke Atmajaya. Rumah sakit Atmajaya, tapi ternyata sudah tidak tertolong dalam perjalanan. Selain tempat kejadian perkara yang masih diberi garis polisi, pihak rusun juga menutup 2 titik ataupun 2 ruang terbuka hijau yang biasanya digunakan untuk beraktivitas, baik itu tempat olahraga, kemudian tempat untuk duduk, ataupun tempat untuk bermain anak-anak masih tidak dapat digunakan hingga saat ini. Karena pihak dari rusun juga masih melakukan inspeksi ataupun penyelidikan mengenai penyebab bisa bocornya aliran listrik ke salah satu tiang yang menyebabkan korban jiwa pada pekan kemarin. Dan informasi yang juga kami himpun dari pihak rusun adalah bahwa di beberapa titik di ruang terbuka hijau ini, di bawahnya ditanami kabel yang beraliran listrik. Dan ini akan dilakukan pengecekan lebih lanjut secara menyeluruh dan juga dilakukan perbaikan-perbaikan agar tentunya kejadian serupa tidak kembali terulang. Bocah K bukan korban pertama yang tewas tersengat listrik di Rusunawa Penjaringan. Pada Desember 2019, seorang anak juga berusia 7 tahun tewas tersengat listrik saat akan mengambil bola yang tercebur di genangan air di sekitar rumah susun. K merupakan korban kedua di Rusun Penjaringan. Ia dan keluarganya bukan penghuni rusun karena hunian tersebut memang belum sepenuhnya terisi. Kalau pada waktu kami melihat kejadian memang tidak ada kabel yang terkelupas, Pak. Tidak ada kabel yang terkelupas karena kan itu sifatnya tiang listrik kan, di mana aliran kabel itu kan dari luar tidak kelihatan, tapi dia di dalam. Kabel-kabel ini kan di bawah tanah ini semua, Pak. Ada saja mungkin dimakan oleh tikus atau dan sebagainya sehingga dia terkelupas, dan itu yang ya itu di luar prediksi lah Pak ya, kecelakaan lah itu sifatnya. Pihak Rusunawa Penjaringan memenuhi tuntutan keluarga bocah K, salah satunya biaya pemakaman. Sih tanggung jawab dari awal ya kan, dari awal sampai pemakaman sampai 40 hari udah ada tunjangan sih dari pengolahnya juga gitu sih dari kebumi di Joglo sih. Menurut Kapolsek Penjaringan, pihak keluarga tidak berkenan anak mereka diotopsi dan menganggap kasus tersebut sebagai musibah. Mereka tidak membawa kasus ini ke ranah hukum. Pengamat perkotaan dan ahli planologi, Yayat Supriyatna, mengatakan bocornya aliran listrik di kawasan rumah susun hingga menimbulkan korban jiwa menandakan ada standar operasional yang tidak dijalankan. Yayat menambahkan bahwa kejadian serupa bisa terulang bila pihak-pihak yang bertanggung jawab tidak mengetatkan standar keamanan dan keselamatan fasilitas publik. Sesuatu untuk kepentingan orang besar, sesuatu yang di situ ada instalasi yang mungkin berbahaya, harus betul-betul diikuti prosedurnya. Dipasang oleh yang profesional, diawasi oleh instalator yang resmi, kemudian juga dijaga dan dirawat. Kalau tidak begitu, ya kembali lagi kita jadi CLBK, cucian lama belum kering, terjadi lagi. Hingga beberapa hari setelah tewasnya bocah K, area terbuka di Rusunawa Penjaringan, Jakarta Utara masih ditutup. Rian Fernando, Imam Muhairib, Jakarta.